kita. Ya, ini sosiologi digital, sosiologi internet dan virtual, lalu ada AI, sosiologi digital fokusnya pada transformatif ya, masyarakat oleh teknologi digital, ini termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik gitu ya. Kajian dampak teknologi digital pada seluruh aspek. Jadi nanti ini kayak digital ini dia akan lebih bertahan ya karena akan mengikuti perkembangan teknologi itu ya, teknologi digitalnya itu. Kalau yang sosiologi internet itu kajian interaksi sosial di platform internet atau media sosial di forum online. Lalu kalau sosiologi virtual, analisis konstruksi identitas dan komunitas di ruang maya ya. Lalu AI, kalau AI sebenarnya lebih spesifik ya, dengan adanya artificial intelligence itu seperti apa dampaknya pada struktur sosial ya. Lalu ya pengambilan keputusan dan relasi manusia mesin yang kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan tentang apakah itu interaksi antara manusia dengan ChatGPT itu apakah interaksi ya. Dan iya kalau secara pribadi saya mengatakan itu interaksi karena interaksi sebenarnya itu adalah proses understanding ya, understanding antara antara kita dengan apa ya, ya mungkin dengan mesin ya. Kalau di kalau di teori apa di prodi-prodi pendidikan dulu itu mereka disuruh membuat media ya, media pembelajaran ya. Nah, sejauh mana pembelajaran itu, media pembelajaran itu disebut interaktif, itu kan ada. Wah, ini kurang interaktif, media pembelajarannya interaktif. Nah, media pembelajaran itu dikatakan interaktif ketika siswa itu bisa apa ya, bisa berinteraksi. Misalnya dia melakukan apa di di media digitalnya itu dan media digital itu memberikan feedback gitu ya, iya, memberikan umpan balik ya, itu bahasanya. Hingga di prodi pendidikan pun dikenal dengan bahwa ada media pembelajaran yang interaktif ya, pembelajaran interaktif. Nah, kalau fokusnya ini adalah kalau sosiologi digital adalah transformasi holistik ya masyarakat oleh teknologi digital. Jadi kalau teman-teman bicara yang suka politik, ya bisa di sini ya di sosiologi digital ini malah malah ruangnya ya teman-teman yang ada di KPU atau yang fokus pada politik. Ya kalau ini sebenarnya kalau internet ini lebih ke arah hubungan sosial ya di platform internet ya. Kalau kita lihat ini ya pola komunikasi ya, pola komunikasi itu ya kalau kemarin kalau nggak salah sudah kita jelaskan seperti eh, du- 3 pemilu ya di Indonesia itu di benar-benar sosiologi internet ini memainkan peran penting ya 3 pemilu ya di dua era Pak Jokowi dan era Pak Prabowo itu benar-benar pola komunikasi ini yang akhirnya menimbulkan apa polarisasi ya, polarisasi sosial ya di dunia maya.
yang berdampak sampai sekarang yang tidak ada apa ya, eh, ada pengikut Pak Jokowi, pengikut Pak Prabowo, pengikut, nah sekarang ini sudah mulai ada pengikut Anies Baswedan ya, pengikut Ganjar. Itu. Jadi politik akhirnya tidak cair lagi karena sudah ada ini ya, sudah ada kanalisasi ya di sini. Kalau itu memang fokus dari sosiologi internet. Nah, sosiologi virtual ini identitas komunitas dan rumah di ruang virtual ya. Ini bagaimana kalau gambarannya itu kayak eh, ada keluarga ya, keluarga barusan menikah, lalu dia pindah ke mana itu. Lalu ya dia ternyata tidak kesepian gitu ya, karena dia punya identitas virtualnya itu. Ya, dia punya akun, dia aktif di ya, di TikTok, aktif di Instagram itu ya. Bayangannya itu kalau sebelum adanya internet itu, misalnya orang eh, pindah rumah ya, saya oke lah dari Indonesia ke Australia gitu ya. Sebelum adanya internet itu mungkin kayak orang tercerabut ya, karena identitasnya adalah identitas face to face ya. Bangunan komunikasi ada bangunan komunikasi face to face ya kalau di internetnya ini ya. Face to face, lalu identitasnya juga face to face itu sehingga identitasnya ada di daerah asal ya. Pola hubungannya juga di daerah asal. Nah, sekarang kan enggak. Dia punya temannya ya temannya ada di virtual itu ya, di Instagram lalu di Twitter atau X. Itu sehingga ketika dia pindah kemanapun nggak ada masalah ya. Itu hanya sekedar kayak mobilitas fisik, tapi sebenarnya secara emosional dia tetap ya bisa, misalnya bisa live di TikTok ya, mulai dari perjalanan dia um, kan sekarang serba ini ya, serba di apa di publik, uh, pengepakan barang, lalu sampai perjalanan dari bandara, setelah itu sampai ke apa turun ya ke Australia itu diikuti oleh teman-temannya ya. Di situ ada diskusi-diskusi yang gitu. Yang teman-temannya juga kepo ya. Ah, Bagaimana kondisinya di Australia, suasananya seperti apa, rumahnya bagaimana, lalu alamnya, lingkungannya itu dia tetap interaksi itu ya di situ ya. Jadi ini malah sibuk ya, orang-orang malah sibuk interaksi ya. Aku ingin lihat anggur di sana itu seperti apa gitu ya. Dia akan membuat konten tentang anggur, kebun anggur. Aku ingin lihat misalnya bagaimana sih suasana di desa sana. Dia membuat konten, malah dia sibuk ya. Sibuk membuat konten itu dan mungkin dia malah lupa berinteraksi dengan di sekitarnya. Artinya dia benar-benar terintegrasi seperti itu. Misalnya, wih itu bagaimana ya peternakan di sana. Lalu diskusi-diskusi misalnya, wih kok bisa ya peternak nggak ada yang nungguin gitu misalnya lah ya. Nah, di situ mulai orang itu bisa berbulan-bulan dia dapat konten itu dan artinya dia akan terintegrasi dan ya dia nggak terasing kalau bahasanya emak gitu ya. Dia nggak terasing dengan lingkungannya karena lingkungannya ini di bawah kan gitu ya. Karena ya sosiologi aja karena virtual itu lingkungannya di bawah ya. Ya sampai misalnya dia di belanja, ini belanjanya ini beda loh ya, toko-toko di sini akan beda. Ini ada supermarket tapi beda supermarketnya. Di sini ada loh ya pasar-pasar yang menjual barang-barang bekas. Wah, kami nggak perlu eh, nggak perlu belanja barang-barang mewah. Ini cukup ini peralatan ya. Itu bisa membuat konten sendiri bisa berbulan-bulan gitu ya. Misalnya dia cerita di sana ada toko reject shop misalnya, barang-barang yang di reject itu lebih murah, separuh harga. Nah, ini sebenarnya luar biasa, teman-teman ya. Internet ini dia mungkin agak sedikit mengoreksi teorinya Marx ya. Misalnya dengan alienasi itu ya, alienasi orang tercerabut dengan akarnya itu ya. Tapi ini kayaknya dia lingkungannya ikut kalau dalam sosiologi virtual ini ya. Lalu bayangkan ya itu dia pengikutnya followernya ya di Twitter di mana itu dia hari ini ditunggu-tunggu malahan itu ya. Kami tunggu
Misalnya aku ingin lihat eh, kandang apa ini peternakan kuda di sana. Setelah kuda, apa, peternakan sapi di sana, lalu domba, lalu binatang-binatang banyak sekali. Itu dia dia mungkin belum lagi misalnya ke ini ya, ke toko-toko itu ya, misalnya ke mall itu ya. Karena dia berinteraksi dengan temannya maka kayak tidak asing, kayak tidak semacam malah justru malah tantangan ya. Dia menunjukkan ini ada misalnya mall-mall di sini kok beda ya kalau di Indonesia kok penuh orang-orang yang sana kok sepi gitu misalnya loh ya. Lalu jalan-jalan itu juga ya. Belum lagi dia akan membuat konten tentang mode transportasi ya. Misalnya dengan orang cukup aja naik bis saja ya, nggak perlu naik buat atau nggak perlu naik mobil sendiri. Nah itu tuh dia akan nyaman di sana teman-teman ya. Itu akan nyaman di situ. Itu adalah Suzuki virtual teman. Dengan Suzuki virtual ini maka orang hidup dia punya identitas gitu ya, punya identitas di dunia maya. Nah itu. Lalu ada sosiologi AI ini ya dampaknya AI pada pekerjaan ya, keadilan sosial dan otonomi manusia ya, dan yang mungkin ini akan dampaknya akan terlihat ya mungkin ke depan, mungkin 2 tahun lagi ke depan itu dengan jelas ya, sehingga mungkin akan mengkoreksi teritori ini, teritori tentang pekerja mak ya, bahwa sekarang nggak bisa lagi buruh itu punya kekuatan seperti abad 19 ya, abad 20 karena orang lebih lebih suka mempekerjakan mesin ya, AI ya. Lebih orang bisa berdiskusi kan gitu, orang bisa apa pemasaran, wah ini saya punya produk ini kira-kira produk ini agar laku di Surabaya itu apa gitu ya, dia bisa memberikan semuanya teman-teman ya, lupa apa bisnis semanggi yang gitu misalnya, agar diterima di kalangan anak remaja bagaimana itu, dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang luar biasa teman-teman ya. Sampai ke detail gitu ya itu, dan itu saya kira di sini orang mungkin akan eh, tidak trial and error ya dalam membangun bisnis ya, karena dia lebih dulu memanfaatkan AI, memanfaatkan big data, sehingga dia lebih lebih ibaratnya sebelum membangun sebuah bisnis besar itu dia sudah ready dulu ya di sini. Oke. Karena tadi bahwa digital ini kan dampak ya, dampak teknologi terhadap kehidupan ya, seluruh kehidupan sosial ya. Misalnya tema-tema ini bisa teman-teman ya, berarti dampak e-commerce terhadap UMKM ini semakin mati atau semakin bagus itu ya. Nah, kita nggak tahu ya. Memang karena belum ada penelitian yang mendalam di sini ya, karena di sini serba ini ya, masih masih ya. Makanya ini adalah kesempatan teman-teman ya nanti membawa tesis ya tentang sosiologi digital ini ya. Karena masih apa ya, masih benar-benar pemula kalau di Indonesia ini ya. Nah, kalau yang tertarik politik ya, nah seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, sampai di sini kalau challenge-nya itu adalah kalau di digital itu adalah kesenjangan digital ya dan keberlanjutan teknologi. Ini sangat relevan teman-teman ya. Apalagi ini kita hidup di lingkungan Indonesia yang kompleks ya, yang sebenarnya banyak sekali kesenjangan ya, kesenjangan teknologi ya. Kita bayangkan ya di Papua, lalu di Kalimantan, lalu di uh, Makassar, Sulawesi ya. Itu bayangkan kita uh, pemerintahan kita ingin serba digital gitu misalnya. Nah, tapi menghadapi kesenjangan yang luar biasa. Tapi apakah ini dibiarkan kan gitu masalahnya? Kan kalau dibiarkan maka eh, ini hanya menguntungkan menguntungkan masyarakat tertentu ya.
tapi yang lain akan merugikan ya. Sehingga di sini pentingnya misalnya sosiolog itu merekomendasi ya tentang apa ya harus apa infrastruktur internet, infrastruktur jaringan, telekomunikasi itu harusnya diratakan dulu ya, diratakan dulu. Sehingga antar daerah satu dengan yang lain itu punya apa ya, punya akses akses yang sama itu ya. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang serba digital itu akan lebih akan lebih apa ya dinikmati oleh oleh masyarakat elemen. Nah, tapi karena ya tadi itu kita misalnya yang langganan TV kabel aja mungkin hanya sedikit ya, hanya beberapa orang-orang kaya aja, orang kota aja ya. Belum lagi yang punya kesempatan terhadap akses internet yang ini yang bagus, misalnya juga ya ah, kuota internet yang mahal itu ya, mungkin hanya bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini kalau di Indonesia ini saya kira belum ada banyak penelitian ya tadi ya. Kita itu kalau jauh ya dengan internasional ya. Yang itu sehingga kita itu kayaknya nggak punya data ya, blank ya tentang bagaimana suku Tengger gitu, misalnya dia memanfaatkan digital seperti apa ya. Suku Tengger lalu suku yang ada di pegunungan itu ya. Tengger sama apa ya yang di Dieng itu ya. Suku-suku di Dieng gitu. Iya. Lalu yang kemarin juga saya sudah katakan bahwa para petani itu sudah banyak menggunakan digital ya, tapi ya tadi itu penelitiannya belum belum sampai ke sana ya. Jadi sosiologi ini sangat terlambat ya. Jadi ya, sosiologi malah mengalami keterbelakangan ya karena ya tadi itu tidak apa ya. eh, saya kira kalau di beberapa kampus malah belum ada nama mata kuliah ya. Di S1 kita sosiologi Indonesia itu ada sosiologi virtual ya. Tapi saya nggak tahu di beberapa kampus yang lain kayaknya sedikit ya. Iya, waktu saya membuat proposal S2 ini ya hanya beberapa kampus saja yang ada mata kuliah yang mirip-mirip dengan sosiologi digital lah ya. Kalau nggak salah itu ya. Nah, yang kalau kita bicara tentang kayak apa ya, kayak berita hoax itu ya, itu lebih di sosiologi internet teman-teman ya. Jadi kayak tadi itu terjadi kayak pengerasan ya, karena ternyata orang akhirnya juga membuat komunitas-komunitas yang punya pandangan yang sama ya. Dan itu dia ada di sini, ada di sosiologi internet ya. Eh, akhirnya membuat tapi kalau misalnya ada buzzer-buzzer itu ya mungkin bisa ada di sosiologi internet dan ada di sosiologi digital ya. Kalau ada buzzer, banyak buzzer ya, yang di dunia politik itu memanfaatkan apa ya orang-orang untuk membranding ya, untuk membranding tokoh-tokoh ini, untuk mengkuliti ya tokoh-tokoh ini, sehingga kayak sebenarnya yang dilakukan ketika dia di jabatannya di sebelumnya itu saya kira belum tidak apa ya tidak sementereng apa yang dikemas ya. Jadi sini tinggal orang kalau punya uang ya tinggal eh, ngingoni memelihara buzzer, influencer, nah itu cukup ya. Nah itu kalau yang bicara tentang tadi itu asosiasi identitas lalu kecanduan virtual ya ada di sini ya. Yang kalau tadi contoh yang paling pas tadi itu keluarga yang pindah room, mana karena dia itu punya punya identitas virtual maka dia lebih enak gitu ya, lebih apa, lebih gampang. Nah, nanti biasanya orang-orang itu eh, misalnya tadi kan di Australia ya maka dia akan punya pertemanan di situ lewat sosial media juga kan gitu ya di ya awal-awalnya. Misalnya di apa Instagram atau di TikTok dia akan ke sana karena keahliannya di situ sehingga dia lebih gampang ya punya teman ya nanti di Australia itu ya teman sesama ya sesama ini sesama
virtual ya, teman-teman virtual. Nah ini juga menarik untuk oke. Dan yang ini adalah dehumanisasi ya, misalnya anak kita, teman-teman kita itu lebih banyak berinteraksi dengan apa? Berinteraksi dengan AI, dengan robot nantinya ya. Dan mereka lebih enjoy karena mereka lebih mengikuti apa yang kita inginkan ya. Tidak tidak menolak. Ya, lalu ada ya potensi kehilangan pekerjaan ya. Ya, baik di dosen maupun di guru ataupun di ya nanti banyak di pekerjaan di industri juga akan kehilangan ya. Sehingga nah ini juga menarik teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membuat tesis di sekitar ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi tidak menunggu ya. Dan iya ini harus aktif ya. Ah, saya lebih suka punya kelas yang aktif teman-teman ya. Mungkin bisa bertanya ya. Tidak harus menunggu. Ini pendidikan yang lebih sederhana ya. Jadi bahwa digital dampaknya pada seluruh aspek kehidupan, maka sosiologi digital ini lebih ini ya, teman-teman ya, lebih kayak memayungi semuanya ya. Jadi kayak sosiologi internet itu pun dipayungi oleh sosiologi digital ya. Virtual AI ini ada di dalamnya. Jadi kalau teman-teman nanti ambil tema yang mana terserah ya, boleh ini di AI ini karena ini juga bagian dari sosiologi digital ya. Ya, internet, ruang maya, sistem algoritma AI. Lalu ada ya ini tadi di digital juga ada sama ya, dampak teknologi terhadap identitas. Padahal tadi identitas juga menjadi apa? Menjadi bagian dari sosiologi virtual ya. Tapi di sini tetap kuncinya adalah dampak teknologi ya pada identitasnya. Kalau yang di sini adalah identitas yang fleksibel tadi ya, avatar itu tadi ya. Jadi orang lebih apa? Kayaknya lebih enjoy ya dengan di dunia mayanya itu ya. Lalu ini kayak jadi itu teman-teman ya. Kalau oke, kita akan nah ini teman-teman kita akan OTS ya. Nanti itu bisa ambil ini ya, tema ini ya. Jadi pertemuan ke-8 tetapi mulai sekarang teman-teman bisa merancang ya untuk UTS-nya ya. Analisa dampak e-commerce pada UMKM di Indonesia ya. Masih dapat melakukan penelitian tentang bagaimana platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang mempengaruhi pola ekonomi ya. Nah ini boleh nanti ada yang mengambil misalnya difokuskan ke ekonomi boleh ya. Lalu ada yang ke sosialnya, ada yang ke budayanya. Jadi ini boleh ini ya, boleh lingkup yang ini ya. Oke. Untuk metodologinya nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Metodologi ada banyak metodologi ya. Nanti eh, kita ingin memperkenalkan beberapa metodologi. Oke, e-commerce. Tapi kalau teman-teman juga bisa yang ini ya, yang pengaruh media sosial pada partisipasi politik ya. Meneliti bagaimana media sosial seperti Twitter, Instagram, atau itu mempengaruhi partisipasi politik ya, ya boleh pemuda atau gerakan sosialnya ya. Yang yang kemarin seperti kayak Indonesia Gelap itu kayak luar biasa ya. Apa ya mobilitasnya apa cepet mobilisasi masanya sangat cepet ya. Iya, jadi kayak alarm bersama lalu iya isunya dikemas dalam bentuk itu tadi itu Indonesia Gelap dan
sangat ini ya, sangat masif ya, sangat masif. Dan sebelumnya juga kita katakan bahwa Indonesia ini termasuk pelopor ya, pelopor pertama sebenarnya. Jadi sebelum negara-negara lain itu menggunakan internet untuk politik, kita sudah pertama kali ya, Term- eh, termasuk menjatuhkan apa, menjatuhkan Orde Baru itu juga menggunakan apa kabar itu ya, yang dibuat oleh orang Amerika ya. Apa kabar? How do you do ya? Lalu beberapa kali terjadi ini ya, ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK itu, oh, luar biasa. Para netizen kita ini luar biasa. Walaupun akhirnya kebobolan juga ya, ada pelemahan di KPK ya. Tapi yang jelas, andai kata tidak ada apa, andai kata tidak ada internet, mungkin ya, mungkin mungkin lebih parah ya. Ya, karena setahu saya beberapa kali netizen di Indonesia sangat apa ya, melawan terhadap pelemahan KPK itu ya. Walaupun ya, walaupun jebol juga ya. Oke. Oke, untuk UTS-nya ini silakan teman-teman. Ini yang apa? Ini saya tawarkan UTS ini, silakan apa? Teman-teman gimana, setuju untuk UTS-nya ini? Izin bertanya, Pak. Iya, Untuk UTS ini kapan ya, Pak ya? Waktunya? ini kan pertemuan 8 ya, itu UTS. Tapi ini kan lebih ke arah kontra ya. Ini artinya eh, ini kan saya tawarkan. Sebenarnya ini kan harus ditawarkan di pertemuan pertama ya. Tapi kan nggak mungkin kita pertemuan pertama langsung ini UTS-nya itu ya. Makanya perlu berkenalan dulu dengan sosiologi digital itu seperti apa. Jadi tetap saja bahwa UTS-nya itu adalah pertemuan 8, tetapi biasanya biasanya itu kelas-kelas itu dirancang untuk waktu pertemuan pertama kontra itu sebenarnya adalah pendahuluan, lalu dia biasanya merancang ya, UTS-nya seperti apa, UAS-nya seperti apa itu ya. Nah, waktu itu saya nggak mungkin memberikan di depan ini ya nanti, karena kita belum punya apa ya, punya persepsi yang sama ya. Nah, jadi ini tetap pertemuan 8, tetapi teman-teman bisa mulai sekarang ya. Ibaratnya mencicil itu bahasanya. Karena ini berbasis small research ya. Small research, maka nggak mungkin ini dibagikan waktu pertemuan 8, setelah itu pertemuan 9 Anda mengumpulkan, kan nggak mungkin ya. Ya, ini makanya ini bisa di apa? Bisa dimulai hari ini dan teman-teman bisa memilih yang mana yang disukai. Izin Lalu Pak, iya. temanya apakah hanya dua ini Pak? Nah, temanya dua ini, nah monggo, makanya nanti teman-teman ini kan tawaran saya, nanti bisa ditambahi ya. Bisa ditambahi. Kalau UAS-nya sih rencananya seperti ini ya. Coba kita lihat UAS-nya. UAS-nya mana UAS-nya? Ini UAS-nya ya. Kalau ini Tunik, kayak tunik. ini mungkin apa? Ini UAS-nya ini, Mas. Jadi kalau mau ditambahi, mau ini mau dibawa. Jadi kalau misalnya gini, kira-kira mau menawarkan apa kira-kira? Terkait pendidikan Pak, seperti yang didiskusikan pertemuan sebelumnya itu Pak. Oh, pendidikan misalnya. Oke, dampak apa? Kira-kira apa? Dampak apa? Kalau Dampak di penggunaan gadget oleh siswa misalnya gitu Pak. oh iya, Siswa betul. SMA Ya, dampak atau remaja gitu. yes. Oke.
lebih ke arah pendidikan ya. Nggih, Pak. Coba. Sebentar Mas. Sebentar. Kan sudah diundang. Suara. Bentar. Ada suara terhadap apa pendidikan Mas ya? Nggih, misalnya di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah itu, penggunaan digital di lingkungan sekolah atau bagaimana? Terhadap eh, siswa ya, Siswa peserta didik ya. serta di- Oh ya, oke, boleh. Bagi terhadap peserta didik. Ada lagi yang usul selain ini? Saya Pak, Oke, silakan. Aplikasi. sifatnya ini sharing aja dulu aja. Kami Hmm. eh, dari awal itu karena saya ini di hospitality ya Pak, di apa di hotel. Kemarin itu yang ada dalam pikiran saya itu apakah sosiologi ini bisa untuk apa jualan gitu, jualan untuk dari sudut sosiologi. Artinya bisa ke performan dari apa penjualan dan sebagainya. Nah, kalau ngerunut ke sini tadi pengaruh taruhlah ini pengaruh media sosial terhadap okupansi dari apa hotel kalau itu. Karena kemarin juga waktu kelasnya Pak Pak Agus ya di media sosial itu bahwa orang mau berkunjung ke apa, satu daerah untuk menginap di satu sisi dia akan apa hunting di sosial media tentang tempat tujuannya itu. Nah ini eh, di kami di hotel tentunya bahwa orang mau ke Ponorogo dia pasti akan apa memanfaatkan media sosial. Nah ini apakah bisa dampak mungkin sosial media terhadap eh, peningkatan okupansi gitu dan sebagainya. Ini mohon arahan. Selain juga bahwa kalau di dampak komunikasi apa, komunitas dan sebagainya itu istilah yang jamak itu bahwa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Ini kalau di Oh iya, iya Pak Widan. ya, Ini bisa ini ya. Sekarang kan orang kalau hotel itu kalau nggak salah ini bisa Pak Widan. Jadi sangat bisa ya. Ini terutama ini ya. eh Traveloka sekarang ya Pak Widan ya. ya Traveloka, Agoda Ya, Traveloka banyak ini berarti dampak apa pengaruh pengaruh media sosial atau lebih ke ini ya ke aplikasi itu ya ini ya. aplikasi online Aplikasi aplikasi online. ya. Pak, iya, kayak ya bisa Pak. Jadi Kak, setahuku lebih murah nggak salah ya.
Iya, Ya Pak ya. dan meresahkan Pak sebenarnya. Kenapa? Kalau dari pihak hotelnya sebenarnya itu juga sudah selain membantu juga meresahkan karena kayak di OYO regulasi apa kebijakannya itu mereka intinya kan membuat harganya pengennya murah karena semurah apapun mereka sudah dapat bagian gitu Pak. Nah, sementara untuk di pengusahanya itu kan di kos operasionalnya jika taruhlah satu kamar yang harusnya dijual 300 dia maunya saya minta ininya 100 sementara 100 sudah dipotong apa bagi hasilnya dan sebagainya ini bahasa sederhananya. Nah, ini kan juga jadi problem satu sisi kita butuh juga apa media-media online itu untuk membantu pemasaran tapi juga kadang makanya kita juga sekarang di hotel itu juga milih-milih mana yang masih mau dengan harga yang bagus begitu, tidak perang-perang harga di antar eh, media online-nya itu. Iya. Kalau yang pagoda itu kalau salah yang untuk yang luar negeri Pak ya. Agoda di domestik juga banyak Pak. Iya. Ya, Iya. Domestik. Oh iya domestik ya. Tapi sebenarnya dulu awalnya dia apa istilahnya pemain internasional Pak ya. ya, Iya. Tapi sekarang dia sampai betul. ke dalam Ya, negeri ya. betul. Jadi Travel apa ya? Itu ada apa Traveloka sama apa Pak? Pagoda. Agoda, Traveloka, tiket Hmm. tiket juga mengeluarkan apa? Dia buka juga untuk kamar. Termasuk beli-beli itu bukan ya? Beli-beli. Beli-beli. Iya. Eh, Enggak. Enggak ya tiket. tidak di Ya. hotel.com. Hmm. Oyo, Iya Pak. Oyo. Oyo juga ya. ya. Tapi tidak make akhirnya karena Oyo itu Pak, dia segmennya sekarang ke kos-kosan kayak gitu. Oh iya. Segmen yang besar ya. Oke. Ya kalau hotel tidak mau pakai karena terlalu murah Pak, apa mintanya. Nah, tadi kan Pak Wildan mengatakan bahwa itu merasakan Pak ya, karena itu sebenarnya, nah ini kan yang tahu kan Pak Wildan Malan. Justru Malan ini kan makanya sangat menarik sekali kalau Pak Wildan menulis ini ya, apalagi nanti sebagai tesisnya ya. Ya, Karena tahu saya hampir rata-rata itu ya orang pasti pakai ini, pakai aplikasi itu Pak. ya, Hampir ya. Ya kemarin kami kan rencananya ke Jepang itu juga mereka langsung lihat itu kayaknya pesan di Traveloka atau di Traveloka atau apa itu ya. Dia lihat sampai oh ini hotelnya di sini tuh sampai seperti itu ya, dan selama betul, ini ya seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita ke Malaysia juga sama ya, atau ke Thailand juga sama itu sepakai seperti itu. Nah artinya eh se- meresahkan itu karena seolah-olah mereka yang malah yang memilih hotel Pak ya. betul. Mereka yang memilih hotel. Meresahkannya begini Pak, Eh, Betul. hotel itu kan apa ya layanan gitu ya, layanan, Eh, layanan. Jadi semakin banyak fasilitas, tentunya juga kos operasional ini menjadi poin penting. Eh, yang mau kita, maksudnya dari teman-teman hotel ini juga sudah ya khususnya di Ponorogo kalau ketemu itu, kita itu kepengen mengembalikan yang konsumen bayarkan itu, tapi karena melewati OTE tadi, artinya itu terserap ke OTE gitu. Sementara kita mau mengembalikan ke fasilitas gitu dengan berbagai macam tambahannya, artinya ini menjadi semakin tipis gitu. Nah, ada sampai kemarin itu bagaimana kita bisa mengupayakan ya memang ke sosial media karena memang paling banyak ketemunya apa bisnis ini, hotel ini lebih mudah dengan media sosial atau platform digital dan lain sebagainya. Dengan harapan kita bisa langsung ketemu
Itu ketemu dengan konsumen dengan membayar harga ini akan mendapatkan fasilitas yang lebih gitu. Tapi kalau mendapat apa lewat platform digital atau OTE tadi itu ada beberapa fasilitas yang mungkin yang berkurang sampai mungkin seperti itu. Tapi mau nggak mau masih banyak memang secara persentase okupansi apa yang masuk itu melalui OTE gitu. Tapi ya tadi tipis. Nah ini mungkin kan keresahan yang muncul atas di satu sisi membantu gitu secara apa kuantiti, tapi secara kualitas ini menjadi problem bagi kami gitu Pak. Tapi secara ini memang harganya lebih murah lewat travelog apa ya? Kalau misalnya kalau kita ke hotel itu ya, Ketemunya sih hampir sama Pak ininya, hampir sama. hampir sama ke konsumen kan gitu. Tapi itu kan ke kita kan lebih taruhlah sama 400-nya ketemunya ya Pak. Iya. Ketemunya 400 gitu. Kan 400 itu ada bagi ke UTE-nya. Di kitanya Hmm. tetap bawa, tapi ke customer sebenarnya itu kan sama aja. 400 bayar langsung ke kita, walk in gitu, dengan Hmm. 400 ke Agoda ibaratnya. Kan Hmm. fasilitasnya harusnya lebih banyak potensi 400 yang masuk langsung walk in. Hmm. Ini buka-buka rahasia. Oke. Wah, iya. Oke, oke. Jadi emang nggak tahu ya. Makanya nanti nggak apa-apa Pak. Wildan bisa. Saya kira menarik ya. Jadi kalau ini nanti juga menarik juga kalau mau jadi apa ini? Jadi tesis ya. Karena yang merasakan ini kan Pak Wildan ya, yang Ya. tahu benar, yang tahu benar ini. Oke, oke, boleh Pak. Udah, oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain bisa request yang request. Silakan. Sudah ada yang request. Berarti ini ya, Alman ya. Nika, Jadi itu nanti metodenya nanti kita akan bahas ya, minggu depan ya. Ini hanya sekedar ini dulu aja. Nanti banyak kok metode-metodenya. Lalu nanti UAS-nya biar ini ya. UAS-nya ini mungkin lebih ke ini ya. eh, Teman-teman mungkin bisa membuat isi ya. Tapi kalau yang ini tadi kan small research ya UTS ya. Mungkin lebih lebih berat UTS-nya sebenarnya. Karena Oh, ini maksud Pak, bentuk laporannya itu nanti seperti apa Pak? Apakah seperti artikel atau seperti apa untuk yang UTS? eh, kalau UTS ini kalau mungkin artikel aja ya. Artikel artinya latar belakangnya ya tidak seperti karena small research ya. Artikel aja Mas ya. Jadi latar belakangnya beberapa paragraf itu ya. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian gitu ya. Terus baru mungkin eh, kalau mau dibuat artikel maka eh, bab duanya apa teorinya itu masuk ke dalam pendahuluan ya kalau mau. Jadi ya masuk ke dalam pendahuluan. Lalu metodologinya juga masuk pendahuluan ya. Nah baru nanti hasil dan pembahasan ya misalnya. Jadi ya lebih enak artikel aja. Bentuk artikel siapa tahu nanti
teman-teman bisa sampai menghasilkan apa artikel misalnya. Dan kalau nggak salah, kalau di S1 itu kan yang kalau terindeks Sinta 2 kan nggak perlu tesis, nggak perlu skripsi ya. Tapi nggak tahu yang S2 ini ya. Dan jangan S2 juga iya ya. Nggak tahu misalnya ini bisa dimasukkan ke Sinta 2 gitu. Dan ya saya belum baca ya. Mungkin tak tanyakan kalau teman-teman tertarik ya. Tertarik misalnya info apakah punya tulisan ke jurnal tapi terindeks dengan apa Sinta 2 itu bebas tesis atau enggak kita saya nggak paham. Yang tahu paham S1 iya. Jadi kalau dia membuat artikel lalu terindeks Sinta 2 itu, jurnal Sinta 2 itu dia nggak perlu membuat skripsi. Nah itu misalnya. Ya, oke. Jadi ya mungkin saya sepakat dalam bentuk artikel aja Mas Firdaus. Mohon izin, Pak. Kalau bentuk artikel kan artinya memang harus lebih serius ya, Pak. Jadi mungkin perlu bimbingan lebih lanjut gitu, Pak. Perlu konsultasi dari masing-masing mahasiswa. Iya siap. Makanya eh, kelas ini makanya bisa dipakai. Jadi sebelum kita ke materi kita konsultasi dulu nggak apa-apa. Kita pakai kelas juga nggak apa-apa. Jadi makanya kenapa kok ini kita explore lebih dulu karena nanti siapa tahu eh, Pak Udan sudah langsung ke tadi tentang apa dampak media sosial atau aplikasi terhadap okupasi itu langsung ah, nanti itu menjadi tesisnya juga menarik gitu. Jadi teman-teman nggak perlu kerja 2 kali gitu loh maksudnya ya. Sekarang kan eranya gitu kan, eranya serba cepat tuh. Ya, dan iya, dan apalagi nanti saya coba tanya informasi. Kalau kebijakan S1 itu kalau dia bisa mempublikasi jurnal Sinta 2 itu sudah nggak perlu skripsi lagi itu ya. Nah, tapi kita nggak tahu apakah yang S2 ini. Makanya ini kita apa lebih enak lebih cepat aja, lebih cepat aja. Jadi Mas Firdaus saya siap. Jadi eh, sebelum kita kita lebih enak malah lebih enak konsultasi project itu loh. Sebenarnya kuliah-kuliah di luar negeri itu seperti ini Pak. Mas nggak perlu kita nggak perlu apa ya ceramah aja nggak. Langsung ke project-project langsung. Jadi Mas Firdaus apa langsung project. Jadi itu nanti di bimbingan di kelas-kelas ini kan gitu. Jadi nanti kita manfaatkan itu sambil kita masukkan pelan-pelan itu materi-materinya, metodologinya itu ya misalnya. Ya kalau menurut saya ya lebih baik artikel aja Mas. Artinya kan bab 1, bab 2, bab 3 itu langsung masuk ke dalam pendahuluan kan gitu. Kalau artikel. Nah, baru nanti tinggal hasil penelitian dan pembahasan. Nah itu. Oke. Dan ini sekali lagi bahwa di Indonesia itu jarang sekali penelitian-penelitian tadi itu Mas Firdaus, Pak Wildan itu termasuk bagaimana gadget itu ya. Padahal orang tua siswa itu ingin tahu dan sebenarnya banyak yang protes juga ya, tapi nggak berani protes ya tentang gadget ini, penggunaan gadget ini. Ah, dan apa ya, itu kayaknya banyak orang orang tua nanti akhirnya kecewa ya karena anaknya banyak yang tidak banyak membantu Pak Wildan ya. Dulu kita kan banyak membantu orang tua Pak Wildan ya, waktu kecil ya. Iya, orang tua kita tergantung orang tua kita apa. Dia punya rawatan apa sapi, punya rawatan kambing itu benar-benar kita bantu dan eh, kita itu kelas 4 itu sudah berani loh membantu orang tua ya. Kelas 4 kelas 5 itu. Sekarang ini kelas 4 itu kayak anak-anak kecil Pak, kayak bayi. Nggak punya skill apa-apa itu kelas 4 kelas 5 itu. Saya lihat ponakan saya kemarin itu, Mas, kok masih mainan. Jadi kelas 4 itu masih mainan-mainan itu loh, Pak. Mainan. Jadi waktunya itu sepanjang hari itu digunakan untuk mainan. Nah ini apakah mungkin ada orang mengatakan gini ya, loh kan zamannya beda kan itu. Zaman beda antara zaman biyen sama zaman sekarang. Setahu saya zamannya sama aja.
menang bibir zaman Fir'aun sampai sekarang ini sama aja sebenarnya ya kan. Orang harus bekerja kan, orang harus bekerja, orang harus iya kan membangun rumah tangga, yang punya anak hampir sama, nggak ada yang berubah dari zaman Fir'aun zaman sekarang. Yang itu. Tapi kan selalu mengatakan beda nih zaman biyen awakmu zaman tak mau membantu orang tua lah. Seharusnya kan membantu orang tua itu kan bagian dari pendidikan ya, skill ditumbuhkan skill tertentu. Tapi ini kayaknya nggak tahu. Era sekarang ini era yang anak itu full di gadget ya, full di game online. Nah ini berbahaya sebenarnya. Dan ternyata pihak sekolah pun apa ya euforia juga ya, euforia juga. Karena ya tadi itu karena nggak ada penelitian di Indonesia itu, nggak ada penelitian. Saya khawatirnya itu kayak kenapa sekarang kok banyak orang kena diabetes gitu ya? Ya karena banyak konsumsi nasinya terlalu banyak, Pak. Ya, tapi nggak, setahu saya belum ada penelitian yang di situ orang akhirnya yakin, oh berarti sebenarnya 1 minggu itu porsi nasi itu berapa itu loh seharusnya itu harus muncul. Itu nggak ada di sini di kita ini. Akhirnya tiba-tiba sekarang orang banyak kena diabetes ya, kena diabetes, kena. Wah ini nih, nanti khawatir saya seperti itu. Jadi anak-anak kita ini karena gadget terus ya, mulai dari SD ya, SD, SMP, SMA, nanti penglihatannya pasti akan mengalami masalah ya, penglihatan walaupun mungkin ada apa ya, ada teknologi mungkin ya, atau teknologinya misalnya apa, pakai kacamata. Tapi sekarang kan hampir rata-rata kan pakai kacamata sekarang ya. Ya, anak-anak muda kan hampir kacamata sekarang ya. Saya pernah ke dokter mata itu ya saya tanya-tanya, wah ini kebanyakan. Ini sekarang ini anak SD pun sudah banyak kacamata, minnya itu besar-besar katanya. Oh, SD? Ya, padahal ada yang TK juga. Sangat ada. Wah, ini berbahaya. Nah, dari sisi itu ya, dari sisi itu. Lalu, ya makanya tadi Mas Wildan, apa Pak Mas Wildan bagus ya, apa itu Pak diangkat. Nah, nanti kita akan bantu. Nah, termasuk juga Mas Pak Wildan juga iya ya. Kita malah lebih ingin tahu banyak Pak Wildan tentang ya karena teman saya ngomong lebih murah kok lewat Traveloka ketimbang langsung telepon resepsionis kan gitu. Ya, lebih murah katanya. Dan ya, ya benar ini apa ada kemudahan juga ya kalau kita misalnya. Nah, tetapi itu akhirnya nanti banyak terkait ini Pak Wildan ya. Pak mungkin wisata ya. Kalau di daerahnya itu banyak wisata itu makin menarik ya. Orang pasti akan cenderung ini ya. Cenderung apa ya? Lebih gampang ya misalnya ya. Kalau seperti di Bali, seperti di Mataram itu ya orang-orang lewat travel lokal, lewat Pagoda itu kan. Ya, mungkin juga perlu ya, perlu Paci Ponorogo ini, tapi juga Ponorogo itu juga bagus kan wisatanya. Betul, Pak. Jadi selain tadi memang eh, sangat membantu betul itu mendatangkan okupansi itu juga betul. Tapi di harga tadi itu artinya eh, menjadi pilihan itu. Ada fasilitas, ada pilihan juga. Di satu sisi juga ya problemnya kita sendiri juga karena perang harga tadi itu, Pak. Nah, Ya, jadi eh, ini yang apa yang ya tadi apakah problem ini muncul karena tadi harga itu kan juga dari kita sendiri maksudnya itu kalau untuk peningkatan apa istilahnya peningkatan okupansi itu memang masih mayoritas sekali dari UTE itu gitu, Pak. siap, siap. Oke. Itu berarti pihak perhotelan itu harus harus kerjasama dengan Traveloka, Pak ya? Ya, banyak juga Pak sekarang OTE itu. Maksudnya Oh, kayak iya. ya kayak di taruhlah di UMKM itu penjualan lewat Shopee, lewat apa. Nah, platformnya banyak. Jadi ada Agoda, ada tiket.com, Traveloka juga masuk apa di sini. Nah, Traveloka itu masih masih bagus dibandingkan. Jadi kalau perbandingan gitu.
di Traveloka. Nah ini kemarin sampai analisanya begitu, ini masuknya lewat apa? Sampai kita batasi juga gitu, kita Hmm. batasi supaya apa? Supaya defaultnya kalau bahasanya itu yang interaksi dengan hotel itu. Nah ini harapannya kita juga pengen meningkatkan eh, apa ya? Tapi ya juga aktivitinya dari sosial media gitu. Karena memang banyak semakin apa mudah ketemunya itu kan di sosial media itu tentang kena apa mengenalkan brand eh, apa citra positif misalnya orang ke hotel selain juga tadi pariwisata ibaratnya orang kan ke Ponorogo karena mungkin karena pariwisata atau budayanya dan sebagainya yang tetap informasi itu dari sosial media atau platform digital. Hmm. Oh, begitu Pak ya. Pokoknya nanti Bapak Pak Wildan nulis itu yang yang paling paham kan Pak Wildan ya lebih enak kan gitu ya. Dosen-dosennya nggak paham Pak, pengujinya nggak paham Pak. Ya lebih paham Pak Wildan karena benar-benar apa ya menguasai di situ. Oke, sip, siap. Nanti kami siap untuk seperti apa metodologinya ya. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Kalau ini Mbak Mbak Isma, apa rencananya mengambil apa? Tema apa? Mbak Isma sama Bu Jani ini ya. Oke, ya silakan. Ya kalau yang sudah fix ya, sudah punya tema adalah Pak Wildan sama Mas Firdaus. Oke. Baik Pak, kalau dari saya sendiri pengennya kan kemarin ada tugas dari Pak Agus. Dari Pak Agus sendiri itu juga nanti artikel gitu Pak. Tapi dari Pak Agus itu menugaskan kalau bisa judulnya itu berhubungan juga dengan tesis. Jadi kan bisa kalau apa ngerjakan tesis itu sekalian ambil data gitu Pak dari penelitian-penelitian itu. Nah, penelitian saya itu berhubungan dengan pesantren gitu Pak. Kalau di Pak aku sendiri di sosial media itu saya ambil eh, penelitian tentang kritik kritik tentang pesantren gitu Pak. Bahwa pesantren itu memiliki budaya yang feodal gitu. Nah, jadi kalau di sosiologi media sosial itu saya lebih kepada kritik yang ada di media sosial. Kalau rencana untuk penelitian di sosiologi digital ini ya kemungkinan juga hubungan dengan pesantren, tapi saya masih mencari-cari topik yang pas. Kalau nggak salah ada nggak pesantren virtual itu ya? Ada ya? Pesantren virtual. Belum tahu ya Pak ya. Nanti kalau ini banyak kayaknya, banyak. Ya, Iya, nggak tahu nanti seperti apa. Dulu tahun-tahun 2000-an itu muncul pesantren virtual ya. Tapi nggak tahu sekarang dengan adanya apa ya sosial media yang beragam ini mungkin. Nah, mau coba nanti searching-searching ya dari dulu ya. Mungkin ya. ya tetap aja nggak apa-apa tentang pesantren, tapi mungkin coba eh, pesantren apa ya, virtual juga. Mau nimbrung Pak. Iya. Saya kalau nggak salah itu pernah tahu itu bukan pesantren virtual bentuknya, tapi kayak ngaji virtual gitu loh Pak. Oh, ngaji virtual ya. Ya, jadi benar-benar misalnya dari sini itu membaca gitu, dari sananya menyimak gitu kan. Termasuk hafalan Quran juga ada itu. Nah, iya, iya, betul, betul. Setoran-setoran hafalan gitu-gitu. Oke, dan ada ikatan ya antara antara ada ikatan bersama ya. Jadi ada jadwal gitu ya, Iya, Mas Firdaus ya. iya Pak, saya pernah tahunya seperti itu. Nah, itu bagus itu sebenarnya ya. Oke, ini dari Ya Mas Pak. Firdaus ya lebih ingin lihat perkembangannya kan pesantren. Tapi kayaknya mungkin apa pesertanya mungkin berusia mungkin produktif kira-kira mungkin Mas Firdaus ya. Kalau pesantren-pesantren yang itu kan usia-usia SD, SMP, SMA ya. Mungkin itu mungkin di atas. G, biasanya memang apa yang sudah sepuh-sepuh agak baru mau mulai ngaji gitu loh Pak. Belajar ngaji gitu, hanya ngaji virtual gitu modelnya.
Saya pernah tahu itu, Pak. Oke. Saya lupa di mana itu. Iya kayaknya iya. Kayaknya ada itu kayaknya Mas. Ya. Makanya kan dulu kan tahun 2000 kan gagasannya kan pesantren virtual. Tapi mungkin dengan perkembangan sosial media yang semakin interaktif itu mungkin tadi ya melalui ngaji-ngaji ya. Ngaji iya, ngaji bersama. Sekarang kan juga ada itu Pak, apa kitab kan kitab dulu kitab-kitab kuning itu sekarang juga ada dalam bentuk aplikasi. Nah, itu bisa jadi dengan dampaknya seperti apa gitu. Oh iya, boleh juga ya. Iya. Atau digitalisasi pesantren ya nggak apa-apa juga. Dulu kan pesantren itu kan melarang gadget ya. Tapi Iya, sekarang apakah masih dibolehkan sekarang beberapa, saya nggak tahu misalnya ini kan ada pesantren yang di Sidoarjo itu yang Gus apa itu ya? sekali Jadi gitu Pak. Gus Ali ya di Lebo itu ya. Ya. Itu Oh, pakai gadget nggak? Gus Ali yang di iya di Lebo. Ha. oh, kalau di Gus Ali itu daerah Tulangan Pak. Enggak, sekarang sudah pindah. Oh, pindah. Oh iya. Iya, sudah Bumi Selawat itu kan ya. Itu udah pindah Iya, sekarang. pindah. Sekarang di Lebo itu yang paling besar. Di situ banyak ada SMA-nya ya. Ya kalau dari teman saya sendiri yang lulusan dari situ ya sudah lebih modern gitu Pak. Dari segi teknologi, terus juga dari bahasa. Jadi kalau Nah, gimana Pak? iya, berarti bisa juga dampak digitalisasi ke pesantren. Iya, jadi tadi kan misalnya dibolehkannya kan, dulu kan nggak boleh pesantren-pesantren tahun 90-an kan nggak boleh pakai apa? Pakai handphone nggak boleh itu. 95 2000 awal mungkin ya. Sekarang kan mungkin coba aja. Beberapa pesantren mungkin sekarang sudah membolehkan apa? Iya, Penggunaan gadget gitu, Pak, ya. iya itu terus. Jadi saya kira pesantren ini ya tadi ya masih banyak yang belum diteliti orang ya, terutama dampak dampak digitalisasi di pesantren ya. Terus ada nggak misalnya pesantren yang juga menggunakan aplikasi ya, di situ ada orang tuanya terlibat gitu ya, atau ya orang tua santri masuk ke dalam situ, ya siapa tahu ada ya, nggak tahu ya mungkin saya kira apa ya, misalnya dia punya apa ya, orang tuanya bisa mengecek anaknya misalnya itu ya dengan aplikasi itu ya. Oke. Jadi ya nggak apa-apa Iswa, jadi tetap tadi pesantren tapi bisa juga masuk sosiologi digital ya, bisa masuk. Baik Pak, saya akan coba cari-cari sumber-sumber yang lain. Bahkan sebenarnya bisa saja kayak gini ya. Sekarang pesantren itu kan banyak melakukan kekerasan ya. Ada yang terbunuh kan ya. Ada Ya, kekerasan seksual itu, nah itu juga bisa juga itu. Kan ambil kasus juga bisa itu. Yang kalau nggak salah itu ada mahasiswa kita satu tapi lagi meneliti tentang ini, yang pembunuhan santri di Gontor itu ya. Pembunuhan santri di Gontor itu, tapi dia ini dia nggak wawancara ke sana, tapi dia pakai sosiologi digital waktu itu ya. Jadi itu kan menarik ya, pembunuhan santri itu kan terbunuh lalu menurut kiainya atau menurut pesantren itu dia terbunuh bukan karena dibunuh ya, atau karena sakit itu ya. Lalu iya, di keterangannya sakit lalu dibawa ke pulang, orang tuanya itu nggak terima ya, orang tuanya nggak terima, lalu diotopsi lalu ternyata ini adalah pembunuhan karena kekerasan itu juga eh, ya mungkin bisa bagaimana ya tadi ya, tapi kan sudah Pak Agus ya tadi ya kritik terhadap pesantren itu ya, misalnya pembunuhan lalu apa pencabulan itu kan banyak di sosial media ya mungkin. ya, Ya, betul. ya nggak apa-apa, boleh juga ya, nanti bisa itu banyak kritik terhadap pesantren karena pelecehan seksual, pemerkosaan, nah itu pembunuhan.
Lalu iya, oke, mungkin bisa juga itu ya. Jadi itu terserah Mbak Isma yang mana ya. Oke. Sekarang apa? Bu Jani ya. Silakan Bu Jani. Sudah bisa bergabung atau masih di jalan ya kayaknya. Pak, mau izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan Mas Firdaus. Pak, kalau ini kan tadi, oh ya silakan Bu Jenny dulu aja. Iya Bu Jani. Halo Bu Jani. Kira-kira UTS-nya apa? Saya izin sebenarnya maksudnya tidak ini masih di jalan sebenarnya saya tidak terima. Oh Nanti iya, saya yang belakang ya, sebelum itu. iya iya. Oke, Ada silakan. tidak? Iya iya, Bu. Oke, silakan Mas Firdaus. Oke, Pak. Ini kan tadi seperti yang disampaikan Mbak Nihayatul ya, ada tugas dari mata kuliah lain yang juga membuat artikel gitu, terutama kelasnya Pak Agus itu. Nah, itu nanti apakah misalnya kalau temanya sama gitu, tugasnya bisa disamakan gitu, Pak? Atau pripun? Oh bisa, nggak apa-apa. Yang apa? Yang penting dari itu ada sentuhannya. Makanya kita kan sosiologi digital itu apa ruangnya kan gitu ya, ya Pak Wildan ya. Nggak apa-apa. Jadi temanya misalnya gadget di sekolah misalnya. Nah, yang penting kan kita tahu, oh sosiologi digital seperti ini. Terus Pak Agus mata kuliahnya apa? Itu yang penting kita paham aja nggak apa-apa, nggak masalah, sama. Dan memang harus seperti itu. Satu tema, nah nanti dikaji dari beberapa mata kuliah kan gitu. Nah, itu malah lebih menarik itu ya. Nah, endingnya nanti menjadi tesis. Atau tadi mungkin saya tanya ke kurikulum apakah di S2 ini kalau terindeks Sinta 2 itu tanpa tesis yang kita nggak tahu ya. Coba nanti. Nah, ya. Kalau di S1 kan gitu, nggak usah skripsi karena tadi itu. Ya nggak apa. Jadi memang endingnya kalau bisa itu malah apa ya? Satu satu penelitian tapi bisa menjadi tugas dari banyak mata kuliah itu malah lebih oke itu lebih bagus. Oke, nggak apa-apa Mas Firda. Oke, Oke. terima kasih, Pak. Yang penting tadi kita tahu aspeknya itu, aspek yang menjadi bahasannya itu, misalnya kayak apa, misalnya rencana dengan Pak Agus itu seperti apa, Mas Firdaus? Kalau Kalau sisi digital kan jelas dampak gadget terhadap siswa kan gitu kan ya. iya, Iya. jelas. Nah, Kalau iya. kalau di Pak Agus nanti kemarin itu seperti diskusikan terkait penggunaan media sosialnya oleh siswa itu, Pak. Hmm. Kalau saran teorinya kemarin itu habitus itu. Oh gitu. Oke. Iya. Habitus media sosial, iya. Penggunaan media sosial gitu. Penggunaan media sosial. Iya, media sosial pasti dia pakai gadget kan ya? Iya, aku pakai. Oh iya, Pakai gadget. gadget. Jadi nanti Iya, hubungannya dengan jelas. penggunaan gadget juga di sekolah gitu. Hmm. Jadi artinya Iya, ada irisan-irisannya ya. Oke. gitu. Sekalian Pak, Ya. lanjut aja tanya Pak sekalian ya. Hah? Didiskusikan aja. Apa artinya berarti misalnya nanti rumusan masalahnya itu bisa banyak ngoten Pak. Terkait misalnya ini dari perspektif sosiologi digital, dari perspektif sosiologi apa media sosial gitu. Langsung dijadikan satu aja gitu berbun. Mungkin kayaknya pertanyaannya itu Mas, kayaknya yang bisa membuat kita lebih fokus yang mana itu ya. Misalnya, oke, sosiologi media. Misalnya, coba tak lihat dulu ya. Tak lihat kalau sosiologi media itu fokus pada apa ya? Kalau sosiologi digital pada apa? Coba bentar Mas. Coba lihatin dulu.
Kan nanti kira-kira bedanya apa ya? Oke, ini sekarang ini kan era digital kan Mas ya. Era digital, makanya kita tanya aja langsung. Kalau kita tanya pada ChatGPT, itu seperti apa ya? Ini tanya, Mbak. Saya meneliti dampak gadget terhadap peserta didik. Jika diteliti dengan perspektif sosiologi digital, pertanyaannya apa? Dan jika diteliti dengan sosiologi media, pertanyaan apa? Ini jawabannya, Mas. Penelitian tentang dampak gadget terhadap peserta didik dapat dilihat dari berbagai perspektif ya. Sosiologi digital, sosiologi media. Sosial media, Mas. Ini salah pertanyaan saya ini, Mas. Sebentar, Mas. Mata kuliah bagus namanya apa, Mas? Media sosial, Pak. Oh, media sosial. Media sosial. Sosiologi media sosial atau media sosial aja? Sosiologi media sosial. Maaf, salah tulis. Maksud saya sosiologi sosial media pertanyaannya apa? Oh, ini, Mas. Sosiologi sosial media. Sosiologi mempelajari bagaimana teknologi ya, termasuk gadget mempengaruhi pola interaksi sosial, struktur sosial dan budaya. Fokusnya pada dampak teknologi digital itu terhadap masyarakat. Pertanyaan penelitian, bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi pola interaksi ya, tadi di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, mungkin ruang digital ini nanti ke titik temunya, Mas. Kalau sosiologi digital kan fokusnya kan interaksi di dunia nyata sama dunia digital. Nah, titik temunya dengan sosiologi media, sosial media itu ini, Mas. Interaksi peserta didik di ruang digitalnya itu ya, itu nanti akan sama. Satu pertanyaan bisa digunakan untuk sosiologi digital maupun sosiologi sosial media. Karena sosiologi sosial media itu lingkupnya lebih luas ketimbang sosiologi sosial media ya. Sosiologi digital lingkupnya lebih luas. Jadi boleh pertanyaannya fokus pada ini tadi ya. Nah ini, terus nih, bagaimana gadget berkontribusi terhadap pembentukan budaya digital di kalangan peserta didik. Nah, eh, kalau ini kan budaya digital ya di kalangan peserta didik. Pertanyaan dari sosiologi digital. Kalau sosiologi sosial media, bagaimana budaya ini ya, eh, budaya Bersosmed gitu ya. bersosmednya itu? Iya, ya sama aja sebenarnya. Karena kan sosiologi digital ini kan dua wilayah kan ya, dua wilayah. Benar. Apakah ketergantungan peserta didik pada gadget mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial di dunia nyata? Kalau ini ini kalau ini kan pertanyaan sosiologi digital murni ya. Ya, Ini digital enggak, learning itu, Pak. sosial media enggak bisa ini ya. Iya. Terus ini bagaimana teknologi gadget menciptakan kesenjangan digital di antara bagaimana teknologi gadget menciptakan kesenjangan digital di antara peserta didik ya terhadap akses dan penggunanya. Ini kalau ini pertanyaan benar murni sosiologi digital ya. Jadi kayak mereka handphonenya canggih,
Sementara nggak ada yang punya cuma biasa itu pasti dia akan mengalami kesenjangan digital ya. Sebentar, Mas. Halo. Iya. Sudah. Iya, iya. Oke, jadi bentar ya, Mas Firdaus ya. Jadi eh, ya jadi nanti kita kuliah kita bisa sambil mengerjakan ya. Ya kita akan gunakan eh, aplikasi ya untuk saling berdiskusi ini ya. Bagaimana gadget mempengaruhi pembelajaran peserta didik dalam konteks digitalisasi pendidikan ini lebih luas ya kalau sosiologi digital teman-teman ya ini Mas Firdaus ya bagaimana gadget mempengaruhi pola pembelajaran ya. Kalau sosial media kan hanya apakah pembelajarannya itu di sosial media mana gitu ya. Misalnya terintegrasi dengan TikTok, dengan misalnya YouTube itu ya. Nah, ini sosiologi sosial media lebih spesifik mempelajari bagaimana platform media sosial yang diakses melalui gadget, membentuk pola komunikasi perilaku dan interaksi sosial. Fokusnya pada dampak media sosial terhadap fenomena. Bagaimana penggunaan sosial media melalui gadget mempengaruhi pola. Ya, ini sama ini, Mas. Iya, Ada, irisannya itu, Pak. iya, irisannya itu. Sejauh mana media sosial diakses melalui, ini juga sama ya. Boleh ini nomor dua ini ya. Melalui gadget juga. Iya. Bagaimana interaksi di media sosial mempengaruhi hubungan um, interpersonal. Nah, ini pertanyaan murni ini ya. Murni sosial media ya. Apakah penggunaan media sosial melalui gadget mempengaruhi? Nah, ini juga sama ini irisannya, Mas. Ya, Iya. ya. Bagaimana algoritma sosial media sosial diakses melalui ini juga sama ini, Mas. Ini, ini bisa irisannya ya. Ya, irisannya. Kalau ini sosiologi digital menekankan pada dampak digital gadget pada interaksi sosial. Oke, sosiologi media lebih spesifik mempengaruhi media pada pengaruh ini ya, kalau akses. Kalau kesamaannya apa? Ini perbedaannya. Kalau kesamaannya apa? Hmm. Buatkan satu rumusan masalah yang yang mencerminkan buatkan satu rumusan masalah yang mencerminkan dua perspektif sekaligus. Ini sosiologi digital dan sosiologi sosial media. Nah, ini kita dibuatkan, Mas ya. Luar biasa sekali ini, Pak. Eh? Luar biasa. Iya, jadi bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi pola interaksi sosial.
peserta didik di dunia maya, nyata dan di dunia digital, serta bagaimana sejauh mana media sosial yang diakses melalui gadget membentuk identitas, perilaku, dan persepsi. Wah, ini pertanyaan ini. Satu pertanyaan ini bisa untuk mata kuliah sosiologi digital, sosiologi sosial media, sosiologi internet, sosiologi virtual, Mas. Iya, Ini, Pak. ini sudah bisa ini. Permasalahan masalah ini mencerminkan dua perspektif sekaligus. Sosiologi digital, sosiologi sosial media. Kalau digitalnya mengarah pada dampak gadget terhadap pola interaksi di dunia nyata dan digital. Sosiologi sosial media mengarah pada peran media yang diakses melalui gadget dalam membentuk identitas, perilaku, dan persepsi sosial. Dan demikian rumusan ini mencakup teknologi digital secara umum dan media sosial sebagai bagian dari penggunanya. Iya, jadi eh, sosiologi sosial media ini sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari sosiologi digital ya, Mas. Oke, jadi ini ya, jadi itu Untuk teorinya sendiri, Pak, apakah dibebaskan, Pak, pendekatannya misalnya kita pengen lihat strukturalnya atau apa habitusnya misalnya seperti yang disarankan Pak Agus kemarin. Terus oh, kalau iya teori boleh, identitas boleh. sosial dan lain sebagainya gitu. Iya, Perkembangan kalau identitas sosial. kalau setahu saya misalnya kalau ya misalnya kalau identitas ya, identitas sosial ini di sosiologi yang terbaru ya mungkin boleh boleh pakai eh, boleh pakai apa Bourdieu ya. Kalau Eh, kalau identitas saya tertarik ini Pak apa karena mereka itu masih remaja saya tertarik dengan Erik Erikson itu psikologi sosial itu. Boleh nggak Pak? Kalau misal iya, macam teori ada irisan dari psikologi gitu. iya boleh aja, boleh. Jadi kayak ada teori itu nanti bisa apa ya, diadaptasikan ya, saling mengadaptasikan. Jadi kalau kalau teori yang paling istilahnya ibaratnya kalau makanan itu sudah cemepak itu Mas ya, sudah langsung makan itu ya. Teori yang identitas itu yang seri tackle itu yang paling ibaratnya kalau makanan tinggal makan gitu Mas, paham Mas ya? Nah, kalau misalnya ini ibarat makanan yang Erikson itu seperti nasi ya, nasi yang belum ditanak itu ya, mesti berasnya itu ya, masih beras. Kalau borju ya masih beras itu. Nah, beras mau dijadikan apa? Nah, itu nanti Mas Firdaus akan kita bantu untuk mengolah teori-teori itu agar bisa connected dengan identitas itu. Nah, kalau yang sudah menu yang sudah tinggal makan itu ya menjadi seri tackle itu karena dia sudah melakukan penelitian di apa ya sosial media itu. Dia seorang sosiolog ya. Dia seorang sosiolog tetapi dia eh, terpengaruh oleh teori Piaget, oleh Piaget. Jadi waktu itu ya tesis dia itu Piaget. Dia sosiolog tapi dia tertarik dari Piaget lalu waktu dia S3 itu dia loh kok ono fenomena baru ya ini ada internet ini wah ini internet ini jangan-jangan identitas orang itu akan berubah jangan-jangan orang itu punya double identitas virtual sama identitas wah itu ternyata ya. Lalu dia mengambil teorinya Piaget tadi itu loh kalau menurut Piaget itu ya Piaget kan nggak menangi internet itu ya misalnya itu ya menurut Piaget itu kan siswa itu tidak hanya sekedar menggunakan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, ah, tidak hanya sekedar menggunakan media, tapi media ini bisa mempengaruhi cara berpikir siswa itu. Nah, itu teori itu yang diambil. Jadi teorinya ini, ya karena dia waktu S2 kan paham betul teorinya Piaget itu ya, bahwa sebenarnya sederhana kok teorinya itu dari Piaget itu bahwa anak itu berinteraksi dengan apapun
apalagi dengan jumlah waktu berapa berinteraksi. Dia berinteraksi dengan gadget, berinteraksi dengan apa, dengan game online, berinteraksi ya sama dengan buku bacaan apa itu. Nah, sebenarnya apapun dia interaksinya itu buku bacaan, game atau yang itu itu tidak hanya sekedar digunakan, tapi itu akan mempengaruhi pikirannya. Itu makanya dia akhirnya menciptakan ini identitas double identity itu ya, itu cerita tackle. Nah, kalau misalnya Mas Firdaus ambil teorinya Erikson, nggak masalah, itu boleh. Nanti kita coba bantu untuk ini apa ya, walaupun di psikologi ya sama, biasi juga psikologi ya, ya sisiologi pendidikan psikologi, tapi juga akhirnya menghasilkan teori yang bagus ya dari cerita tackle. Jadi nggak masalah Mas, boleh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain bisa melanjutkan. Oke. Izin masuk Pak Jeki, karena Iya, kebetulan saya sudah sampai rumah. oke, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tadi sempat membaca sedikit nih Pak terkait masalah tugas UTS kita yang mengenai sosiologi digital. Yang poin kedua yaitu bagaimana pengaruh media sosial pada partisipasi politik. Kebetulan sekali untuk tesis saya Pak itu kan eh, saya sedang berencana untuk meneliti itu tentang keadaan politik yang ada di Ngawi. Di Ngawi sendiri itu sudah 2 kali periode ini dengan calon tunggal. Dan kebetulan pekerjaan saya kan sangat berkaitan erat dengan urusan ini gitu. Nah, ini tuh kan meneliti bagaimana peran media sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Indonesia dalam pemilu atau gerakan sosial gitu. Nah, sedangkan yang kami tahu ya Pak, sekarang ini tuh untuk segmentasi segmentasi pemilih pemuda atau pemilih pemula itu cukup besar Pak di Indonesia itu. Namun kemarin itu segmentasi itu kan terbagi ada beberapa macam Pak, pemilih pemula, lalu pemilih perempuan, lalu pemilih termarginalkan gitu. Itu ada beberapa segmentasi. Tapi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang ada di Indonesia, ternyata itu malah pemilih yang dari pemilih pria, Pak. Itu yang tingkat partisipasinya itu rendah, Pak. Jadi malah bukan pemilih pemula ataupun pemilih perempuan, tapi pemilih pria. Sedangkan pada tugas saya ini yang berhubungan dengan pekerjaan itu, sosialisasi kami itu lebih fokus kepada pemilih perempuan, lalu juga pemilih pemula. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini seandainya itu misalnya partisipasi politik itu di sini itu yang tugas OTS ini kita sambungkan kepada pemilih pemula ataupun pemilih pria itu nggak masalah ya, Pak ya? Oh, nggak Seperti masalah. itu Pak Jeki. Karena saya benar-benar malah penasaran kenapa gitu. Dan tentunya habitnya masyarakat di Ngawi, kebetulan karena saya di Ngawi itu, habitnya masyarakat di Ngawi itu untuk melek medsos itu masih cukup rendah Pak. Jadi memang, tapi kan kita nggak tahu untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Jadi mungkin sekarang ini kita bisa ancang-ancang dulu melakukan penelitian mengenai hal tersebut, sehingga dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan pra pemilu kita juga bisa sudah menemukan formula bagaimana sosialisasi mengenai masalah politik ini dan juga peningkatan partisipasi masyarakat ini bisa bisa menemukan formula yang baik sehingga mencari solusi terbaik agar tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi gitu Pak Jeki. Nanti saya bakalan sering diskusi sama Pak Jeki, mau nopo-nopo nggih Pak? Oke, siap, Bu. Iya, Bu Sari, Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Itu aja Pak kalau dari saya Pak. Terima kasih Pak Jeki. Oke, baik. Mungkin jadi gini, jadi minggu depan kita coba lagi bisa apa ya, nanti bisa berdiskusi ya, nanti seperti Mas Firdaus tadi ya. Pak Wildan nanti ya kita pakai pakai ini aja, pakai ChatGPT ya. Agar, tapi memang kita harus hati-hati juga dengan ChatGPT ya, agar tidak apa diombang-ambingkan ya.
Tapi saya kira kita enggak ya, karena kita kan punya basicnya ya, punya basic S1 kita kan itu, sehingga ya kalau ChatGPT ini dibawa anak SD mungkin bingung ya, tapi kalau kita bawa kan beda kan ya. Ya, kita kan bisa misalnya anak SD paham teorinya Marx karena dia pakai ChatGPT, tapi kan beda dengan yang sudah lulus seperti Mas Firdaus di jurusan sosiologi yang paham betul Marx kan. ChatGPT hanya sekedar menggunakan aja. Tapi kan itu, jadi oke, minggu depan kita akan coba itu ya, termasuk juga teorinya nanti kita fleksibel aja karena apapun bisa diteropong kok nanti biar mengidentifikasi, termasuk Bu Jani tadi ya. Ya menarik juga ya. Di Ngawi katanya pengguna sosial medianya rendah ya. Mungkin ya, atau ya mungkin yang jelas remaja, pemuda sama sudah pegang handphone semua kan sebenarnya ya. Tapi mungkin pengguna TikTok mungkin ya. Kita nggak tahu. Hampir semua orang pengguna TikTok sekarang ya Pak Wildan ya. Di mana-mana. Pengguna Facebook, Pak, kalau di Ngawi itu, Pak, masih Pak. Facebook ya. Oh, Iya, Facebook dan TikTok juga sih sebenarnya. Cuman masih rata-rata mereka masih pengguna pengguna ini Facebook, Pak, malahan. Facebook ya. Iya. Kalau Facebook malah malah enak kalau Facebook menggunakan Facebook ya. Kalau untuk sosialisasi politik lebih lebih enak misalnya. Nah, Kalau itu juga, Pak. Tapi kadang yang saya pahami, masyarakat itu kadang-kadang itu yang ada di Ngawi itu hanya menelan mentah-mentah informasi yang hadir gitu. Maksudnya yang ada, yang mereka baca, tanpa mereka mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut gitu, Pak. Sedangkan kemarin-kemarin itu banyak sekali black campaign yang digunakan gitu dalam pelaksanaan pilkada terutama itu banyak sekali black campaign yang beredar di masyarakat dan masyarakat itu kayak cuma nerima mentah-mentah doang gitu loh. Mereka nggak nyari tahu dulu apakah itu betul informasi yang mereka dapatkan itu dan itu menyebar gitu Pak. Nah, itu yang sepertinya harus perlu kerja keras gitu saya di sana. Maksudnya saya juga teman-teman yang lain gitu yang ada di sana bagaimana informasi yang diterima itu tidak serta-merta diterima dengan mentah-mentah gitu, Pak. kira-kira informasi yang disebar itu apakah dari buzzer-buzzer Bu ya, yang apa ya, dari kandidat-kandidat itu. Kalau di Jakarta kan gitu ya, nasional itu kan para calon kan punya buzzer-buzzer itu. Nah, apakah di Ngawi itu sampai ada nggak seperti itu Bu? Sepertinya kalau buzzer itu masih belum nyentuh di Ngawi ya, Pak. Terutama karena di Ngawi juga kehidupan peta politiknya itu kayak slow banget gitu, lebih slow. Makanya kami ini 2 kali ini calon tunggal berturut-turut gitu. Nanti ketiga kali besok semua dapat mangkok Pak kayaknya Pak masyarakat Ngawi Pak kalau 3 kali calon tunggal. Nah sebenarnya ini hanya faktor ini aja Pak, like dislike ataupun tim suksesnya aja sih Pak yang saling perang komentar kayak gitu di sosmed terutama di Facebook, Pak. Gitu ya. Oke, oke, oke. Oh, baik. Oke, baik. Oke. Jadi dari mungkin tim-tim sukses ya, mungkin ya, dari tim suksesnya itu. Ya, Pak, kalau penggunaan buzzer sepertinya masih belum, Pak. Mungkin ke depannya, Pak. Itu potensi Iya, ekonomi yang bagus itu, Pak, di Ngawi, Pak. iya. Tadi kan Bu Jani ngomong bahwa di Ngawi ini kan pemudanya atau orang menerima apa saja begitu saja kan informasi-informasi itu ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan oleh calon ya untuk memelihara 3 buzzer aja sudah bagus ya. 3 buzzer aja sudah bisa menghasilkan banyak konten kan, banyak konten membranding itu kan, membranding brandingnya. Ya emang kalau ya emang tidaknya di Ngawi Bu ya, di Surabaya pun kalau di Pilgub ya kayaknya kurang Bu ya, kurang apa ya, istilahnya nggak seperti nasional ya, yang apa istilahnya pasarnya banyak. Kalau di di Jawa Timur kan nggak tahu ya, yang terakhir saya nggak melihat ya, yang kemarin Pilgub ya. Kalau Pil sebelum-sebelum adem ayem, tapi mungkin yang Pilgub kemarin ya Pak, ramai Pak Bu di sosial media. eh, Pilgub kemarin itu lumayan sih Pak, lumayan rame. Cuman maksudnya dan juga untuk pengaruhnya ke tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan Pilgub yang tahun 2020 ya Pak, 2020 atau 2019 itu terjadi kenaikan Pak rata-rata.
Tapi sepertinya untuk pelaksanaan yang pilkada, yang pilbub atau pilwali atau pilwalinya itu yang mengalami penurunan yang lumayan, Pak. Jadi dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu hanya 3 kabupaten kota yang tingkat partisipasi masyarakatnya untuk pemilihan bupati ataupun wali kota yang naik, Pak. Yang 35-nya itu mengalami penurunan. Untuk faktor-faktornya sih sebenarnya saya pikir salah satunya itu adalah pelaksanaan pileg dan juga pilkada yang terlalu berdekatan, Pak. Oh, Dari Februari ke November itu waktunya sangat mepet sendiri dan masyarakat sepertinya mungkin jenuh dan juga lelah gitu. Itu aja sih Pak Ja. Jadi mungkin ke depannya perlu media sosial ini perlu banget sih Pak. Kalau ke depan melihat melihat ke depannya kita ya perkembangan teknologi itu saya pikir sangat berperan nantinya ke depannya gitu. Jadi kalau dari dulu kita kan mengalami dari kita ya Pak, kita ngalami yang namanya pager mungkin karena saya seumuran sama Pak Jeki nih Pak. iya Jadi betul. kita mungkin ngalami yang mulai dari zaman telegram dulu kalau menginformasikan lalu mulai muncul telepon lalu pager handphone yang segede gaban pertama kali kayak gitu. Nah ini semakin ke sini kan untuk medsosnya itu juga mengalami perkembangan. Dulu kita nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok, orang-orang cari informasi belanja dan lain sebagainya melalui situ gitu Pak. Jadi ya perlu perlu ini aja Pak, perlu pendalaman dan juga penelitian bagaimana kedepannya jadi lebih baik gitu Pak Jeki. Dan ini memang momentum ya. Jadi kan tadi sudah katakan bahwa dunia sudah berkembang seperti itu digitalnya, tapi penelitiannya masih sedikit kan gitu ya. Ini kesempatan Bu Jani ya. Siap Penelitiannya Pak. itu sedikit Bu ya. Jadi kalau di kita ini sosiologi kita ini masih tradisional ya. Masih sukanya meneliti petani tembakau atau itu. Tapi digital lah. Coba ini kita coba ingin apa ya? Membenahi ya. Sehingga kita nanti banyak penelitian-penelitian tadi tentang sosial media dan politik, partisipasi ini akan menjadi momentum ya, akan jadi rujukan nanti Bapak Ibu kalau memang benar-benar bisa menulis itu dan dipublikasikan akan menjadi apa rujukan dari adik-adik kelas kita nanti ya. Eh, Mungkin gini, mungkin untuk saat ini sampai di sini aja ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi minggu depan kita bisa diskusi lagi ya. Nanti kita bertema agar bisa fix sambil kita masukkan-masukkan seperti apa sih kerangka teori dan metodologi apa sosiologi digital itu seperti apa. Kita akan coba variasinya itu sekaligus mengidentifikasi teori-teori ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf sampai di sini ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Ya.